Kalian udah pernah nonton belum? Hoax terbodoh dan tergoblok sepanjang peradaban manusia. Ada, ini dia. Hei, akun elang merah. Satu lagi akun YouTube apa itu yang gak terkenal itu, yang gak nampak muka. Dengar-dengar kabar katanya udah disebarkan di grup-grup WA. Kalapa? Udah ku bilang hoax macam apa lagi mau kau bikin, ha? Sekarang begini, ya aku pastikan itu hoax karena apa? Suaranya aja suara AI. Pengecut. Dasar kau buzzer provokator. Dituduhnya YouTuber Nusantara beserta dengan Cokro TV beserta dengan Bapak Joko Widodo adalah dalang daripada demo anarkis ini. Lapet. Ayo kita dengarkan dulu ini. YouTuber Nusantara adalah sekumpulan konten kreator yang secara rutin mengadakan pertemuan, baik dengan Joko Widodo maupun Gibran Rakabuming. Jika kalian perhatikan isi kontennya, video-video mereka hanya dibuat untuk meningkatkan elektabilitas keluarga Jokowi dan PSI. Yang mengejutkan sebelum demo tanggal 25, beberapa konten kreator Nusantara dan channel pendukung Jokowi yang lain seperti Cokro TV serentak membuat video ajakan demo dan provokasi menjelekkan nama DPR. Channel Parblak misalnya menuliskan judul di tanggal 24 Agustus 2025. Bubarkan DPR. Besok kita demo besar-besaran. Apa yang terjadi dengan para pendukung Jokowi? Kenapa mereka berbalik menyerang kebijakan Prabowo? Ops, tunggu dulu. Jangan kau bilang menyerang balik kebijakan Prabowo. Jangan kau bilang kami ini channel-channel pendukung Jokowi. Kami ini sudah tegaskan kami bukan hanya pendukung Jokowi, tapi kami juga pendukung Prabowo Gibran. Kan begitu? Yang pertama, kami bukan hanya pendukung channel Bapak Joko Widodo. Karena apa? Waktu Bapak Joko Widodo memerintah, ya, itu juga ada beberapa menterinya yang kukomentari. Budi Ari yang merupakan ketua Projo, ya, dia juga kukomentari biar tahu kalian. Nah, setelah itu siapa lagi? Nadiem Makarim, itu juga kukomentari. Sri Mulyani sekarang pun juga kukomentari. Kalah apa? Baru apa katanya? Ada pertemuan rutin. Pertemuan rutin mau punggu lapet. Pertemuan rutin. 3 kali, 2 kali ketemu Bapak Jokowi, sekali kami ketemu sama Bapak Gibran. Rutin kau bilang. Mantap kali, banyak kali uang kami. Coba bayangkan kalian, pertemuan rutin katanya. Sedangkan kalau pertemuan rutin itu sekali sebulan. Kan begitu. Dan juga itu biayanya itu ditanggung sama yang ngundang. Nah ini kami biaya sendiri lapet. Dan juga itu katanya apa? Ya contohnya Parbela Channel mengajak untuk demo besar-besaran. Kurasa yang ngajak demo besar-besaran bukan cuma aku. Berbagai macam ya aliansi, asosiasi dan juga kelompok masyarakat juga menyerukan demo sebesar itu. Tapi sebentar dulu ya, di dalam dunia YouTube, ingat ya, di dalam dunia YouTube seringkali menggunakan clickbait. Tahu kau clickbait itu? Makanya kau kalau main YouTube kau itu pintar kau. Ini nggak nongol muka, ini siapa namanya ini? Ya, kau juga sering clickbait. Clickbait itu adalah kadang-kadang memelintir kata-kata supaya mendapatkan perhatian dari penonton. Itu namanya ilmu clickbait, lapet. Baca dulu deskripsinya, dengar juga, tonton dulu videonya dari awal sampai habis. Kan begitu, ya. Itu cuman screenshotannya modalmu. Coba kalau berani, ku tantang dulu kau, tongolkan dulu video Opung Parbela itu dari awal sampai akhir. Dari awal sampai akhir. Suaramu aja pun suara AI. Bukan suara asli, suara manusia. Gila, tiu. Gak jelas kau jadi manusia. Ya kan? Pertemuan rutin lah. Udah jelas-jelas. Ingat ini ya, yang pertama ya, Opung Parbela bersama teman-teman YouTuber Nusantara ya, pergi ke rumah Bapak Joko Widodo ke Solo ya. Kronologinya begini, waktu itu Opung Parbela mengatakan, Opung Parbela nggak ada uang, sebetulnya kepengen pergi ke rumah Bapak Joko Widodo, ingin memastikan bahwasanya ya orang-orang yang datang ke sana itu bukan settingan, bukan bayaran. Nah datanglah nyeletuk salah satu penonton Opung Parbela, Pung, gini aja, bikin aja rekening, pokoknya kami akan biaya Opung. Kan begitu.
Terkumpullah waktu itu ongkos. Nah, waktu itu ku sampaikanlah kepada teman-teman, gimana kira-kira aku mau ke Solo. Sekalian nggak ikut? Ku bilang begitu. Oh iya ikut. Pak Sagri Fanani, setelah itu Hengki, Vicky Himpong, ya, dan juga dari beberapa daerah di Pulau Jawa, ya, Sirait Media, Blaker Majenang, ya. Itu kami semuanya itu penonton-penonton itu yang menyatukan kami, ya. Penonton yang Blaker Majenang bilang, Mas Blaker, nggak gabung sama YouTuber Nusantara. Nah gitu, Bang Boy begitu juga, Boy. Kenapa nggak gabung sama YouTuber Nusantara? Akhirnya kami gabunglah, ya, berangkat ke sana dan kami membuktikan bahwasanya tidak ada settingan. Dan akhirnya kami berhasil bersilaturahmi dengan Bapak Joko Widodo. Itu pertemuan pertama. Ya, nah di situ pun juga kami utarakan, Pak, kami resah sebetulnya, ya, karena kejadian terus-menerus menimpa Bapak Joko Widodo ini masalah ijazah palsu. Pak, kita dorong waktu itu, Pak, terus Pak, ya, bawa ini ke dalam ke ranah hukum. Akhirnya apa? Akhirnya dibawa ke ranah hukum, ya, sebentar lagi masuk penjara mereka. Di situ juga kami utarakan, Pak Jokowi, kami kemungkinan besar akan pergi ke IKN untuk menangkal serangan-serangan hoax-hoax yang diutarakan oleh orang-orang model Amin Rais, Rocky Gerung, dan lain sebagainya. Yang mengatakan IKN mangkrak, IKN nggak ada progres, IKN nggak ada pembangunan. Ya, lalu Bapak Joko Widodo di sana menyatakan, oke, siap, saya akan temani. Nah, itu justru itu membuat kami bangga dong. Kami ditemani oleh orang sebagai inisiator pencetus pertama IKN. Nah, itu kami serukan. Nah, waktu itu keinginan kami, ya, pengenlah bersilaturahmi dengan Bapak Gibran Rakabuming Raka karena beliau itu adalah wakil presiden kita. Nah, ternyata dicari-cari, ternyata kita mendapatkan kesempatan, ya. Akhirnya kami ketemu di sana. Yang kami bahas itu, ya, mengenai bagaimana hoax ini beredar. Setelah itu pesan yang paling utama dari Mas Gibran itu adalah bagaimana kami harus mendukung program pemerintah. Beliau mengatakan dengan tegas, ya, untuk teman-teman semuanya di sini, mari kita sebarkan berita yang baik mengenai program pemerintah. Oleh karena apa? Oleh karena saya sebagai wakil presiden, sebagai menteri, dan juga sebagai rakyat, kita seharusnya bisa mendukung program pemerintah, yaitu program Bapak Prabowo Subianto. Habis itu pulang. Kecuali kalau kami nginap di Istana Wapres. Lapet. Sedangkan kami pun juga disuguhi di situ minuman air mineral dan juga bakso. Nggak ada yang mewah. Awak kira lah makanan kenegaraan kayak mana kan begitu kan? Rupanya ya, tapi nggak apa-apa lah, itu sebuah kehormatan. Dan kami pulang ke rumah kami masing-masing, ya. Setelah itu, ya, kami berusaha nih untuk bagaimana supaya kita itu bisa berangkat ke IKN. Nah, ya, dan dengan berbagai macam lika-likunya, perjuangan, usaha, akhirnya kami bisa berangkat ke IKN, ya. Dan juga waktu itu, ya, kami ingin Bapak Joko Widodo bersama-sama dengan kami. Hanya saja oleh karena, ya, beliau keadaannya sedang sakit, ya, beliau keadaannya sedang kurang sehat, tidak bisa 100% pemulihannya, akhirnya beliau memutuskan untuk tidak ikut bersama-sama dengan kami. Dan kami pun mengerti. Ada pula channel, biar tahu kalian, channel buzzer sebelah sana mengatakan, YouTuber Nusantara dibohongi sama Jokowi. Ku colok matamu itu nanti, kau dengarkan ini, ya. Udah jelas, ya, kau itu nggak tahu apa-apa, kau itu nggak ngerti apa-apa, ya. Pembicaraan itu hanya kami dengan Bapak Joko Widodo, ya. Bapak Joko Widodo minta izin supaya tidak bisa mengikuti acara di IKN, kan begitu. Nah, sedangkan nggak ikut aja begitu gorenganmu, apalagi kalau ikut, ya kan? Logikanya begini dulu, ya. Kalau misalnya kami ke IKN, ya, bisa dikatakan yang pertama, kalau memang kami buzzer bayaran, otomatis semuanya ikut dong. Karena apa? Ya, karena ongkosnya semua ditanggung. Ini kan enggak. Kan begitu. Coba kami yang berangkat ke IKN itu ada sekitar 14. Jumlah kami itu ada sekitar 26. Ya, 26 anggota YouTuber Nusantara.
Begitu kami nyampe di IKN tambah 3 menjadi 29. 26 ya, 12 orang nggak bisa datang ke IKN karena apa? Karena biaya. Karena biaya. Terutama karena kalau masalah pekerjaan masih bisa aja ngambil cuti kan gitu karena biaya gitu loh. Ya, jadi apa alasan kalian mengatakan kami ini bazir bayaran kalah apa? Pertemuan rutin mau pungmu. Kita lanjut. kebijakan Prabowo dan memprovokasi masyarakat melakukan aksi demonstrasi yang anarkis. Opini Alvin, ini mukanya. Tapi asal bernarasi gak pernah kelihatan mukanya. Hei, percuma. Kau bikin AI tapi suaramu suara mesin, suara robot tapi mukamu muka kelihatan. Nampak mukamu itu. Penyebar hoax. Bikin malu kau. Kau salah satu yang memecah belah bangsa ini, lapet. Gak tahu malu kau. Mau cari subscriber kok kayak gitu caranya? Ida, Nggak berhenti aktivitas gitu ya. Gitu, tambahin Mau dijana? tambahin perdana. Oh enggak. Jadi gini, YouTuber Nusantara tidak mungkin bisa seperti ini tanpa adanya tol langit. Jangan lupa itu. Yes. Itu adalah buatan Bapak Joko yang luar biasa. Ya. Masih ingat wanita di tengah ini? Ya, benar dia adalah Jati Erna Sahara, kader PSI yang menyerukan untuk lengserkan Presiden Prabowo. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Rangkaian peristiwa ini seolah sebuah benang merah yang jika diurai akan sampai Sebentar dulu, jangan dulu nyampe ke benang merah dulu. Ini perlu klarifikasi sedikit ini biar tahu kalian, ya. Ibu DJ, ya, semenjak bulan Juni, ya beliau itu tidak lagi menjadi anggota YouTuber Nusantara. Sampai sini clear ya. Kalian kan sudah pernah lihat kan videonya, ya, yang marah-marah dia. Saya keluar dari YouTuber Nusantara karena begini begitu. Oke, kita hormati. Ya. Terserah beliau mau bilang apa. Kita hormati keputusan beliau, ya. Karena mungkin beda pandangan, beda ya, tapi perjuangannya tetap sama. Ya, perihal Ibu DJ ingin melengsarkan Bapak Prabowo Gibran, ya, itu urusan kalian sama dia. Jangan kalian kaitkan lagi dengan YouTuber Nusantara. YouTuber Nusantara sudah firm bahwasanya siapapun yang memerintah bangsa ini, kita akan dukung. Bapak Prabowo Gibran itu menjadi pemimpin kita secara konstitusi. Kan begitu. Jujur ku bilang, walaupun Anies Baswedan yang menjadi presiden, kita akan dukung kalau memang Anies yang menang. Kan ini kan masalahnya kan Anies nggak menang. Kalaupun Ganjar kemarin jadi presiden, walaupun kita tidak memilih dia, tapi selagi beliau menjadi presiden kita, ya udah kita dukung. Masalahnya kan nggak menang. Karena nggak menang mereka berdua ini, makanya orang-orang yang sakit hati karena mereka kalah, capres mereka kalah, makanya keluarlah hoax seperti ini. Kan begitu, ya. Itu dia. Ya masalah apa namanya tadi, Parbilak Channel menghasut katanya ya, mengajak untuk demonstrasi besar-besaran. Sekarang begini ya, di dalam dunia YouTube ya, di dalam dunia YouTube itu ada yang namanya clickbait ya, ada yang namanya clickbait. Alvin, dengarkan ini ya, clickbait itu adalah memelintir kata-kata supaya penonton datang ke channel kita, begitu ya. Dan juga itu kan yang menyuarakan tentang demo itu bukan Opung Parbilak saja, bisa dikatakan sebagian besar rakyat Indonesia yang menyuarakan itu. Karena apa? Karena sudah kesal dengan tingkah laku dan moncong-moncongnya daripada anggota dewan yang tidak bertanggung jawab. Kan begitu, sama kayak orang contohnya, kau nggak kuanggap lagi kau anakku, katanya begitu kan, karena marahnya, tapi kan 2 hari lagi pulang anaknya itu kan disayang-sayang lagi. Itu dia. Ya makanya kalau mau main YouTube itu main bersih gitu. Clickbait itu diperbolehkan, tapi jangan
kelewat batas gitu, orang nanti jadi nggak percaya. Itu secara teknisnya ya. Ya ternyata terjadi demo besar-besaran. Tapi kata-kata ini pula, ya ini pula yang kau screenshot gitu untuk mempengaruhi orang lain. Kampungan. Makanya begini, kalau orang yang bijak, orang akan datang ke channel itu, ke channelnya Opung Parbelang, dan dia akan tonton sampai habis. Dan di dalamnya itu memang betul menyerukan bahwasanya ada demo ini diakibatkan oleh tunjangan ini gitu loh. Adanya tunjangan yang tidak make sense gitu loh. Tunjangan yang bisa dikatakan di tengah-tengah efisiensi, kenapa bisa tunjangan DPR naik, kan begitu ya. Sekarang begini, kau bilang bahwasanya kami menyerang kebijakan Prabowo, ya. Kebijakan yang mana? Sekarang begini, pemerintah bisa dikritik toh. Sedangkan Opung Parbela pun juga ketika pemerintahan Bapak Joko Widodo juga kritik kok. Siapa yang gak ku kritik? Budi Ari ku kritik, Nadiem Makarim ku kritik, Sri Mulyani pun juga ku kritik. Siapa yang gak ku kritik? Gitu loh. Jangan kayak gitu muncungmu itu. Benang merah. Kalian itu kan paling pandai mengait-ngaitkan. Maling teriak maling. Perusuh teriak perusuh. Nah ini dia provokator teriak provokator. Merah yang jika diurai akan sampai pada demo berdarah saat ini. Mereka secara rutin mengadakan pertemuan di Solo. Jika Erna Jati Sahara secara terang-terangan menyerang Prabowo, para loyalis Jokowi yang lain yang tergabung dalam kelompok YouTuber Nusantara dan para kader PSI lebih memilih politik dua muka. Alih-alih menyerang Prabowo, mereka memancing kemarahan rakyat melalui isu kenaikan gaji DPR. Mereka tahu bahwa kenaikan tunjangan DPR bukan atas inisiatif DPR. Mereka tahu bahwa kenaikan tunjangan adalah kewenangan pemerintah. Bukan hanya pada DPR, Prabowo juga menaikkan gaji hakim dan pegawai negeri sipil, termasuk guru. Tapi kenapa para loyalis Jokowi menyerang DPR? Mereka tahu bahwa saat ini kekuasaan Prabowo masih sangat kuat. Halah, kau pelintir lagi, lapet. Kemarin gaji hakim, ya jujur saja ku bilang, tujuannya apa? Supaya jangan ada yang korupsi. Kami kritik itu karena apa? Karena ternyata masih ada yang korupsi. 60 miliar. Ternyata menaikkan gaji hakim itu bukan sebuah solusi. Begitu juga DPR, iya kan? Dengan menaikkan tunjangan berharap supaya mungkin tidak ada korupsi lagi. Ternyata korupsi juga. Dari Partai Gerindra kan kalau nggak salah kan? Dan juga dari partai, mana itu? Nasdem ya? Yang kemarin itu. Yang kena gulung masalah CSR itu. Pelintir-pelintirmu itu loh. Kampungan. Benang merah. Benang biru yang selalu memabuk. Oh, bukan itu kata-katanya, Bu. Anggur merah, bukan benang biru, bukan benang merah. Prabowo didukung 80% kekuatan wakil rakyat di DPR yang bergabung dalam koalisi Kim Plus. Jika mereka terang-terangan menyerang Prabowo, yang ada justru Prabowo akan menggunakan tangan kekuatan legislatif memberhentikan Gibran dan mengusir semua relawan termasuk para kader PSI di pemerintahan dan komisaris BUMN. Maka langkah pertama yang mereka lakukan adalah melumpuhkan DPR. Di berbagai media, mereka membodohi masyarakat seolah DPR bisa dibubarkan. Padahal kita tahu, dalam sebuah negara demokrasi, 3 pilar ini harus ada, yaitu unsur eksekutif atau pemerintah, yudikatif atau kekuasaan kehakiman dan legislatif atau wakil rakyat. Tanpa salah satu dari unsur ini, negara tidak layak disebut negara demokratis. Di masa lalu, dalam sistem kerajaan, wakil rakyat tidak dibutuhkan, karena pemegang kekuasaan satu-satunya adalah raja. Dan itulah yang terjadi jika DPR dibubarkan. Presiden bisa bertindak suka-suka hati, tanpa pengawasan legislatif. Framing kedua yang dibangun oleh para buzzer ini adalah DPR joget-joget ketika mendengar tunjangan mereka naik. Tapi faktanya, acara joget itu dilakukan Presiden dan DPR saat sidang tahunan istimewa dalam rangka menyongsong peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia. Makanya dengarkan video Opung Parbela. Ya kan? Masalah joget-joget sekarang. Emangnya anggota YouTuber Nusantara satu-satunya orang. Kurasa lebih banyak di luar sana daripada YouTuber Nusantara yang menyebarkan masalah joget-joget. Kan begitu. Sekarang begini, ya kan? Memang betul kami kritisi masalah joget-joget itu di tengah-tengah efisiensi, ya. Masalahnya begini, aku ambil benang merahnya boleh?
naik tunjangan perumahan, ya kan? Akhirnya apa? Ketika selesai semuanya, selesai rapat, ada musik, ya kan? Kalau nggak salah lagunya Mau Mere. Mereka joget-joget. Coba joget-joget karena apa? Yang pertama mungkin karena memang mereka senang memperingati 17 Agustus. Yang kedua karena mungkin mereka naik gaji, tunjangannya naik, kan begitu. Nah, coba bayangkan kalian ya. Yang diharapkan masyarakat adalah pengertian daripada DPR. Kalaupun contohnya ada kenaikan daripada pemerintah, ya, ketika masyarakat rakyat sudah tahu, rakyat mengkritisi, apa salahnya? Kami mempertanyakan kepada Bapak Prabowo, kalau memang ini adalah sebuah kebijakan dari Bapak Prabowo, Bapak Prabowo kenapa? Efisiensi terjadi di mana-mana, ya, anggaran itu ditekan sedemikian rupa. Tapi kenapa gaji DPR naik? Kan begitu. Tujuannya apa? Masih banyak yang perlu diperhatikan, Bapak. Ya, Buzzer, tolong dulu. Kau buzzer kau. Di situ sampai ku ambil ya video bagaimana guru-guru di pedalaman. Ya, ada videoku di kemarin-kemarin ya. Bagaimana anak-anak minta makan kepada bapak-bapak TNI yang ada di Papua, bagaimana kehidupan guru yang tidak memiliki tempat tinggal. Harusnya ya yang kami minta itu ya adalah kepekaan kalian bagaimana melihat masalah di bangsa ini. Buzzer, dengarkan kau ya, Bapak Prabowo juga sudah berpidato bahwasanya beliau juga meminta kepekaan daripada anggota dewan terhadap masalah-masalah sosial yang ada di bangsa ini. Jadi kau yang melintir ke sana, melintir ke sini, melintir ke sana, melintir ke sana. Inilah orang kalau udah sakit hati karena presidennya kalah kemarin. Lapet. Orang kalau cerdas sudah tahu arah tujuan video ini kemana. Kenaikan tunjangan DPR sendiri diumumkan 1 hari sebelumnya dalam acara penyampaian nota pengantar RAPBN tahun 2026. Maka yang menjadi pertanyaan kita adalah apa yang salah dengan acara joget di hari perayaan 17 Agustus? Bukankah Jokowi juga selalu melakukan itu setiap tahun? Kenapa Ade Armando dan para loyalis Jokowi tidak pernah kritik Iriana Jokowi yang joget setiap tahun? Bukan hanya pada saat perayaan 17 Agustus, Jokowi dan Iriana bahkan mengadakan peragaan busana di kalangan kabinetnya di halaman istana sambil joget-joget di saat utang negara sedang menumpuk. Tapi Ade Armando dan para loyalis Jokowi bungkam 1000 bahasa. Maka jika sekarang tiba-tiba mereka secara masif melakukan aksi provokasi menghasut rakyat melakukan demonstrasi besar-besaran membubarkan DPR, salahkah jika kemudian publik berasumsi bahwa agenda mereka sesungguhnya adalah menjatuhkan Prabowo demi satu tujuan menempatkan anak Jokowi di kursi RI 1? Alasan mereka sebenarnya sangat tidak masuk akal. Dan itulah sebabnya, Badan Eksekutif Mahasiswa tidak mendukung gerakan mereka. Demo pertama tanggal 25 sebenarnya gagal total. Mereka lalu menumpang demo buruh pada tanggal 28. Dan disinilah anak buah Listio Sigit Prabowo, kepala kepolisian yang pernah jadi ajudan Jokowi memberikan andil yang besar. Kendaraan taktis polisi yang berlapis baja dengan sengaja dibawa melaju mengarah ke kerumunan massa. Seorang driver ojol yang malang menjadi korban. Jika bagi sebagian besar rakyat Indonesia merasa prihatin, tapi bagi para penggagas demo, peristiwa ini adalah angin segar buat mereka. Kekuatan massa bertambah dan tingkat kemarahan pun meningkat. Dengan leluasa mereka membakar gedung DPRD, membakar pos polisi, melakukan penjarahan di toko-toko dan bahkan rumah anggota DPR. Terbaru, sebuah gedung bersejarah di Surabaya. Mulai mengait-ngaitkan. Dikatakan katanya masyarakat mulai marah gara-gara provokasi yang dilakukan oleh Opung Parbela dan teman-teman YouTuber Nusantara. Sementara Opung Parbela juga mengatakan bahwasanya jangan sampai ada korban jiwa. Dan Opung Parbela juga mengatakan pada saat kemarin itu ya, tolong diberhentikan ya ketika acara demo sudah mulai banyak yang terprovokasi. Sampai bakar-bakaran ya anak buah Joko Widodo, Prabowo, Listio Sigit segala macam. Udah sama aja kok kayak DPR sana kau. Oknum. Yang mengatakan apa? Yang mengatakan bahwasanya yang bertanggung jawab adalah kepolisian. Mereka itu menjaga kalian. Ayo framing apa lagi mau kau bikin? Elang merah. Ikut dibakar. Apakah demo anarkis ini masih sesuai semangat reformasi sama seperti tahun 1998? Tentu saja jauh berbeda.
Aksi demonstrasi tahun 98 yang dilakukan mahasiswa berhasil menguasai gedung DPRD di daerah dan DPR di Jakarta, tapi mereka tidak membakar gedung milik pemerintah, karena mereka tahu gedung itu dibangun dengan menggunakan uang milik rakyat. Bumi hangus aksi demo antara tanggal 28 sampai tanggal 30 dan entah sampai kapan berakhir hanya bisa disamakan dengan aksi gerakan G30 SPKI di tahun 1900. Op. Udah mulai nih membelok-belokkan ke G30 SPKI. Hati-hati. Pengecut, suaramu suara AI. G30 SPKI, kalapa, lapet. Pandai kau. Tapi ya itulah dia, Bapak Joko Widodo pun juga dibilang anak PKI kan. Ya makanya nggak heran mereka itu aja framingnya PKI. Sebentar dulu. Yang memframing kayak gini kan anggota HTI kan. Kalau nggak salah dulu. Oh, mereka masih sakit hati oleh karena Bapak Joko Widodo mematikan organisasi mereka. Ternyata ini pekerjaan mereka. Kalian udah tahu kan? Sekarang orang-orang hati ada berada di mana? Di kubu mana? Permainan mereka begitu, PKI. Mereka ingin memframing bahwa saja Bapak Joko Widodo itu adalah pergerakan dari PKI. 65. Ya, di Makassar, mereka membakar warga sipil, sesuatu yang tidak pernah terjadi dilakukan oleh warga sipil yang melakukan demo menyampaikan aspirasi. Biasanya, hanya aparat yang berlaku kasar pada masyarakat sipil, tapi demo yang diprovokasi para buzzer ini adalah demo sipil membantai sipil. Maka tidak ada tindakan lain yang paling masuk akal untuk dilakukan Prabowo saat ini. Demi mengamankan aset negara dan melindungi nyawa masyarakat tak berdosa, Prabowo harus bertindak tegas. Tangkap dan penjarakan para buzzer, provokator aksi demonstrasi, dan termasuk donatur mereka. Ya, Ibu, selamat sore. Ini ada apa saja yang dibawa? Ibu boleh kenalan dari mana? Ini dari namanya. Sebentar dulu, donatur. Bapak Prabowo tangkap kami. Dan juga tangkap donatur. Sekarang begini saja, buktikan saja kalau memang kami punya donatur. Kan begitu kan? Sekarang mereka kan begitu selalu. Jangankan kita disuruh ditangkap polisi. Sedangkan mereka pun juga menyuruh untuk Bapak Joko Widodo ditangkap, diadili kan? Orang yang sudah membangun bangsa ini 10 tahun, karena mereka sakit hati dibubarkan organisasinya, sekarang sel-selnya masih hidup, masih berusaha untuk menggaungkan adili Jokowi. Nggak heran kita, nggak heran. Sedangkan Bapak Joko Widodo aja mereka framing untuk ditangkap, apalagi kita. Gatal telinga aku mendengarnya, Pak. Dari mana itu? Oh, jangan saya. Ya, ini kalau kita bisa lihat mereka ini membawa berbagai macam makanan, ada minuman, kemudian ada nasi juga, kemudian ada makanan ringan yang Ada yang kenal ibu ini? Kenapa dia pakai masker dan menolak untuk diwawancara? Apakah dia adalah salah satu aktor yang kita bicarakan di video ini? Siapa yang membiayai logistik untuk pendemo? Dan apa motivasi mereka menyediakan makanan untuk massa yang membumi hanguskan gedung-gedung yang dibangun pakai uang rakyat dan bahkan membakar rakyat sipil tak berdosa? Kalau itu aku nggak tahu, Bah. Nggak tahu aku. Tapi kalau masalah mirip, banyak orang mirip. Kalau pakai masker, kenapa nggak bilang aja, Bu, buka maskernya? Aku pun kalau ditutup kayak gini kan, itu pakai masker, kata orang mirip Prabowo aku. Betul. Framing goblok. Masalah makanan katanya, coba ingat, di Pati kurang banyak apa makanan minuman, ya? Itu nggak ada donaturnya, itu yang mendanai adalah masyarakat sendiri. Oke, jadi itulah penjelasan dari Opung Parbelak mengenai hoax terbodoh dan tergoblok sepanjang masa. Kalian bisa nilai sendiri kan? Ya, apa yang kami lakukan selama ini hanyalah mengcounter berita-berita hoax dari mereka. Sekarang mereka melawan kami tetap dengan hoax. Ya iya dong. Contoh misalnya kami ditangkap polisi, otomatis kan yang dipanggil siapa? Bapak Jokowi. Yang dipanggil lagi sama Bapak Gibran. Kan begitu. Iya kan? Jadi betul Bapak mendanai aksi mereka. Nah, Bapak Jokowi tinggal bilang, loh, kalau memang begitu, buktinya apa?
Kalian itu walah. Nggak laku, nggak laku, nggak laku, nggak laku. Ya, kalian serukan kami ditangkap polisi, nanti kalian ditangkap baru tahu kalian. Makanya mereka nggak bisa mempertanggungjawabkan kata-katanya karena apa? Yang pertama, mereka bernarasi ya, tapi tidak menampilkan muka. Yang kedua, mereka gunakan AI, kan begitu ya. Yang ketiga, ya mana fakta-faktanya ya. Ini hanya mengaitkan yang ini ke sana, yang sana ke sini, yang ini ke sini lagi, yang ini ke sana lagi. Makin lama makin jauh. Makin ngawur. Apa yang dilakukan Bapak Prabowo sebaiknya menangkap para buzzer-buzzer ini. Kami satu pun tidak ada yang tidak menampakkan muka. Kalau ada pun berujung musti ya karena memang beliau itu bernarasi ya kan begitu, monolog, mendeskripsikan segala sesuatu lewat cerita, lewat kisah. Begitu. Enggak aja kerja kalian. Ingat ya sekali lagi ya, YouTube Nusantara tetap solid ya. Apapun yang diceritakan mereka nggak apa-apa terserah, namanya juga haters. Namanya juga haters. Artinya YouTuber Nusantara semakin diperhitungkan ya sebagai salah satu tembok yang akan menangkal serangan-serangan hoax kepada pemerintah Prabowo Gibran. Itu dia, bukan cuma Prabowo Gibran, tapi kepada orang-orang baik. Kan mereka ini kan akan bergerak dari berbagai sisi, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah. Itu dia. Oke, mari kita bersatu, berjuang terus. Terserah mereka mau bilang kita buzzer, yang penting kita mau katakan kepada masyarakat, kepada rakyat, sedikit pun kita tidak menerima bayaran. Kalau aku nerima bayaran, jujur aja, udah kemana-mana naik Alphard aku. Khairul Imam itu langsung beli mobil biar tau kalian, Mercedes-Benz. Mas Agri itu beli Lamborghini. Mas Hengki Banyuwangi itu bisa beli Fortuner 5 biji. AR Mahmud bekerja dia, udah jadi buzzer aja dia kalau kayak gitu, jalan-jalannya setiap hari pakai Ferrari. Ujang Sarif oleh karena keterbatasan ekonomi makanya belum kawin-kawin sampai sekarang biar tuh kalian. Kalau jadi buzzer contohnya dapat dia 300 juta satu bulan, udah nikah dia. Kalau bisa dibilang bisa nikah dia sekali setahun. Siapa lagi? Rena LSB, kurasa dia udah pergi dia pelesiran, pergi dia naik kapal pesiar itu ke Eropa sekali seminggu. Kalau memang buzzernya kalian bikin patokannya kan begitu. Ini kami punya kerja masing-masing. Ada petani, ada guru, ada pengusaha, ada pedagang. Kan begitu. Ada yang jualan. Kami semua bukan pengangguran. Ya, itu dia. Itu dulu dari Opung Parbelak. Ya, pokoknya kalian ya. Ini Opung Parbelak sudah bikin klarifikasi. Tunggu klarifikasi dari teman-teman yang lain. Oke. Salam Parbelak, salam NKRI, harga mati.